Yo, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama gua yang lagi nggak memainkan game. Tujuan gue buat video ini seperti yang lu bisa lihat di judul. Selain itu juga gue pengen yeping supaya kalian bisa kenal sama gua. Karena kan biasa kita kalau misalkan ngeliat orang nge-live terus nggak kenal atau dirasa kurang menghibur. Biasanya kalau misalkan menghibur tuh tergantung kita senang atau kenal sama orangnya atau enggak gitu. Jadi izinkan gua memperkenalkan diri gua. Nama gua Gilang Cahaya Purnama, biasa dipanggil Gilang. Umur gua saat ini 27 tahun. Gua memiliki pekerjaan gue bekerja di salah satu perusahaan developer atau publisher game yang tempatnya atau base-nya itu di Hong Kong. Gue di situ sebagai game master di salah satu game milik perusahaan itu yang namanya Pet Star. Jadi tugas gue tuh jadi moderator lah intinya. Jadi moderator untuk komunitas Indo, terus web developer di situ. Ya namanya kerja remote ya, apapun dikerjain. Terus desain grafis, desain poster, ya gitu-gitulah. Gua juga sebagai seorang bapak anak satu, seperti yang udah-udah, nama karakter in game gua namain Abid gitu. Itu adalah nama tengah dari anak gua. Mungkin kedepannya gue bakal terus pakai nama itu seperti yang dilakuin sama panutan gue, Bang Winda Basudara. Dia selalu pakai nama Ilham di setiap in-game karakternya gitu, nickname karakternya gitu lah. Kemudian channel ini alhamdulillah udah 1000 subscriber. Ini tuh sebenarnya gue mulai bukan bener-bener dari awal gue ngegame kemudian naik 1000 subscriber. Channel ini tuh sebenarnya awal-awal adalah channel review film, terus ngebahas fun fact soal film-film dan lain sebagainya. Pokoknya soal film-film lah. Didirikan bersama gua dan dua teman gua, Fernanda dan Revan. Kemudian di tengah jalan itu di awal-awal bulan-bulan awal gitu, padahal masih YouTube masih kecil banget, nggak sampai 200 subscriber kalau nggak salah. Si Revan tuh ada kita tuh sama Revan, gua, Fernanda sama si Revan tuh ada masalah lah. Jadi si Revan memutuskan untuk cabut, digantilah sama temen gue juga. Awalnya temannya si Fernanda, dia ngajak orang ini namanya Wahyu. Nah, perjalanan gua, Fernanda sama Wahyu ini lumayan lama, berjalan sekitar 4 bulan. Yang awalnya video pertama itu di tag di rumahnya Revan kalau nggak salah, dengan pencahayaan yang nggak ada, dengan kamera iPhone 6s Plus gue ingat. Terus gue lupa itu ngebahas apa video pertama tuh, intinya gak jelas banget sumpah, nggak jelas, minim persiapan, nah kacau. Tapi kita dengan PD-nya ngupload video itu. Kemudian karena satu dan lain hal, akhirnya kita memutuskan untuk pindah ke teras rumah gua. Jadi teras rumah gua itu dulu tuh sekitar 2002, itu awal-awal kalau nggak salah 2021, pokoknya zaman covid, kuliah di rumahin, jadi di daring gitulah awal-awal daring. Bapak gue itu punya pohon anggur, jadi lumayan lah buat buat backgroundnya. Kita tuh awal-awal modal bisa dibilang kayak minim banget, cuma 50.000, nggak nyampe 50.000. Clip on 2 nih, clip on 2 yang goceng, beli di Shopee 10.000. Terus sama beli sound card tuh yang USB harga 20.000 gue inget. Videonya jadi kalau si laptop itu dicolokin ke casannya, dia bakal ada suara aneh lah, pokoknya noise parah. Nah dari situ
ya kita banyak ngelakuin improve, walaupun improve cuma segitu-gitu aja, paling cuma pakai bantuan aplikasi di denoise lah gitu. Terus gue ingat untuk apa namanya tag video tuh persiapannya hamin 1-2 jam, kita riset pakai apa Wikipedia segala macam, disimpan di Word, terus dijadiin prompter pakai monitor, pakai aplikasi prompter di Windows, ya gitulah. Nah sampai akhirnya singkat cerita itu berjalan 3 bulan 4 bulan, pokoknya sempat ngontrak setelah dari situ. Nah akhirnya kita masing-masing YouTube nggak dilanjutin karena kuliah udah mulai masuk. Fernanda udah mulai ujian akhir, gue pun ujian akhir, cuma karena gue ada yang ngulang jadi kuliah gue harus telat. Kemudian gue awal nikah tahun 2022, 2 tahun lalu 2023. Gue bilang ke si Fernanda, sorry gue nggak bilang ke si Wahyu, gue cuma bilang ke Fernanda, Fer, gue ambil alih ya YouTube-nya, gue berharap suatu saat ini YouTube bakal ngasilin gitu. Setelah ngasilin, gue bakal bagi penghasilan dari YouTube gue ini ke lu gitu. Gue juga pasti bakal ngasih itu ke Wahyu, mungkin bakal ke si Revan juga, karena kan secara si Revan itu bisa dibilang pendiri dari channel ini, yang sebenarnya yang berjasa dalam berkembangnya channel ini tuh sampai 1K follower, sampai 1K subscriber tuh si Wahyu sama si Fernanda. Walaupun bisa dibilang subscribernya nggak 100% organik, kita pakai jasa saling sub di Facebook. Cuma berupaya lah untuk ngejar, seenggaknya ada satu tahapan untuk bisa dimonetisasi. Tapi lumayan, waktu itu tuh jam tayangnya udah sekitar 700-an kalau nggak salah. Cuma batasnya kan 3000 jam. Ini udah 700 jam, udah hampir setengah jalan lah. 25%-nya lah gitu. Terus ya udah gue mulai 2 tahun lalu gue mulai buat bikin konten Ninja Sage, terus live streaming seadanya gitu, cuma beberapa menit kayak coba-coba. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk serius di bulan Desember tahun 2025, karena gue ngerasa gue tuh terlalu banyak waktu kosong di siang hari, karena pekerjaan gue ini mostly karena kolega gue ini banyaknya orang Eropa, kayak orang Prancis, kita jadi beda beberapa jam, jadi mutusin untuk fleksibel ke mereka. Di kerja tuh biasanya ada job desk tuh di sekitar jam 12, pernah jam 3 subuh. Jadi gue mutusin untuk daripada gue harus ngabisin waktu gue siang hari nggak berguna, ya berguna sih main sama anak, main sama keluarga, cuma gue mikir kayaknya gue nggak bisa terus-terusan bertahan gitu kalau misalkan gue terus ngandelin gaji gue dari game ini. Jadi gue ya pengen nge-YouTube. Setelah dicoba beberapa hari ini, kayaknya hampir seminggu, ternyata nge-live itu sumpah menyenangkan buat gue. Gue bisa ngelepas stres gue tuh orangnya kayaknya introvert deh, cuma gue nggak yakin. Gue nggak banyak punya temen. Kalau dibilang gue suka ngomong, gue enggak. Gue belibet, gue nggak gue bingung, gue nggak deskripsiin gue apa gitu. Jadi ya gitulah. Nah ini yang bisa lo lihat sekarang, gue tuh nggak begitu pandai ngomong. Nanti gue ceritain kenapa. Intinya live streaming itu menyenangkan. Ditambah gue tuh kayak jadi makin termotivasi gitu di umur gue yang sekarang. Seperti yang Bang Windah lakuin,
gue tuh yakin kayak bisa sih suatu saat, gue yakin suatu saat bisa ada orang yang bisa melanjutkan atau bahkan bersanding gitu, bersebelahan dengan Bang Winda, seenggaknya hampir atau menuju. Gue ngomong apa sih ini, gue ngomong apa adanya, sumpah. Gue sorry, gue nggak ngebuat skrip sama sekali, jadi gue pengen ya kalian tahu kalau gue tuh kayak gini gitu, supaya ya apa yang keluar dari mulut gue ya itu adanya yang ada di isi kepala gue. Jadi intinya Bang Winda tuh panutan. Jadi sebenarnya panutan gue ada dua, Bang Winda Basudara sama Bang Lutfi Halimawan. Gue sukanya dari Bang Winda tuh bukan dari orang yang memiliki modal besar gitu, konsisten. Yang gue liat, gue zaman covid tuh suka sering nontonin Bang Winda. Emang semua viewersnya, hampir semua viewersnya pasti tahu Bang Winda dari zaman covid. Ya walaupun dia ngomongnya kasar, gue suka karena masih ada sifat jujurnya dari gimmick-gimmicknya itu gitu, dari persona yang nyelenehnya itu. Cuma gue yakin bahasa itu emang ya dia padanya gitu, keluar karena emang dia padanya. Sumpah Bang Winda tuh sebagai, gue lihat sebagai sosok motivasi yang memberikan motivasi secara tidak sadar gitu ke kehidupan gue. Bang Lutfi tuh orang yang paling ikhlas yang gue sadar ya. Dia tuh nggak kayak bukan maksud menyinggung yang lainnya. Dia tuh nggak kayak yang lain. Dia tuh ada kemiripan, sedikit kemiripan. Bedanya kalau Bang Winda tuh emang, koreksi kalau gue salah, itu tuh Jaya Esport tuh teman-teman dia ya, pas dia jadi waiters. Jadi dia mengangkat mereka gitu. Nah kemiripannya tuh kalau misalkan Bang Lutfi Halimawan sama dia tuh, ya walaupun nggak sembarang nyomot orang nyomot, nggak sembarang ngajak orang untuk join ke keluarganya. Gue nggak bisa bilang itu circle karena itu benar-benar kayak gue ngebayangin kalau misalkan gue ada di situ gitu, kayak sumpah betapa beruntungnya orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tuh ngangkat kayak si Kinan, gue nggak bisa nyebut Kanjut kan. Nah si Kinan tuh bisa kayak sekarang ya karena Bang Lutfi Halimawan. Kalau cuma karena keviralan dia pas sama siapa sih nyodorin titit. Ya walaupun si Kinan tuh naik gitu dengan usahanya sendiri, maksudnya dibarengin dengan usahanya dia juga gitu. Ya karena itu ada kemiripan antara Bang Winda sama Bang Lutfi Halimawan tuh. Mereka tuh sama-sama mengangkat teman-temannya, anak-anaknya, tapi juga mempersilahkan mereka untuk bisa explore gitu. Kayak Bang Sandy, dia tuh kayak bebas berkreasi, bebas membuat karya, bebas menghibur tanpa ada bayang-bayang Bang Winda gitu di sampingnya. Kayaknya nggak ada satupun anak-anak Bang Lutfi itu yang nggak memiliki value gitu. Kayak terakhir Just Dani, dia direkrut karena dia memiliki ilmu, dia paham lighting, dia ngerti lighting, ngerti pencahayaan, ngerti kamera segala macem. Itu sumpah setelah datangnya dia sama kameramennya, si Ata ya pokoknya dia, sorry gue lupa. Terutama kemarin pas IRL di Motion Anime itu 2 tahun ke belakang, Bang Winda tuh IRL, cuma tuh grafiknya sumpah, grafiknya zaman Majapahit. Ya mungkin karena faktor ini juga kan, faktor jaringan. Setelah Bang Lutfi kemarin IRL, sumpah itu beda banget. Berasa gue nonton ISO Speed. Gue terlalu banyak ngomong, sorry.
Oh iya, gue tinggal di Bandung sekarang. Sampai mana ya, sumpah gue nggak bikin skrip. Gue nggak bikin skrip, ngeblank. Oh ya, lanjut. Intinya respect gue ke Bang Winda, Bang Lutfi Halimawan. Oh ya, gue kenapa suka sama Bang Lutfi Halimawan selain itu, dia tuh bedanya Bang Winda nih, bedanya Bang Winda. Bang Winda tuh nggak terlalu memikirkan teknis, dia tuh thumbnail apa adanya. Cuma saat menghibur, saat gimmick tuh, saat bikin gimmick tuh bener-bener kayak all in. Kayak semua yang ada di isi kepalanya semua dituangin di situ. Ya walaupun itu nggak jujur karena ya personanya emang kayak gitu dari awal kan dia ngebentuknya. Nah kalau Bang Lutfi Halimawan, gue kan sedikit paham basic desain ya. Jadi gue ngeliat Bang Lutfi Halimawan tuh kayak mulai dari thumbnail, terus banner YouTube-nya, sumpah gue suka banget. Dia kayak sebelumnya tuh persona, temanya tuh persona. Sekarang tuh temanya ya kesukaan-kesukaan dia, kayak Digimon ada di situ, gambar-gambar Digimon, apa Agumon segala macam, terus Pokemon, dia suka Pokemon kan, ada gambar Pikachu kalau nggak salah. Kayak keren banget itu, desainnya mantep banget, ilustratornya mantep banget, keren. Terus setiap thumbnailnya nggak ada yang gagal, enak dipandang semua, enak dilihat. Cuma bedanya gitu, kalau Bang Winda masa bodoh soal thumbnail, soal tampak depan gitu. Jadi Bang Winda tuh kayak jajanan yang packagingnya nggak menarik tapi begitu dimakan enak gitu. Nah kalau Bang Lutfi Halimawan, dia tuh kelasnya tuh di jajanan-jajanan minimarket gitu, yang apa namanya, yang begitu di um, yang begitu dilihat tampilannya menarik gitu. Cuma kalau dimakan ya oke-oke aja gitu. Nah kayak gitu. Bang Lutfi tuh kalau di streaming tuh nggak banyak gimmick, ya di apa adanya, jujur, nggak ada persona yang gimana-gimana yang dibuat, pokoknya natural aja gitu. Masing-masing gue suka. Selain itu juga kenapa gue suka Bang Lutfi, gue orang Sunda. Gue lama di Sunda. Gue sebenarnya di Betawi, cuma gue lama di Sunda. Gue 3 tahun di Ciamis. Nah terus gue dari 2017 kuliah di Bandung sampai sekarang 2025. Gue juga tinggal di Bandung, udah nikah, istri gue orang Bandung. Jadi ya sehari-hari ngomong bahasa Sunda gitu, walaupun di rumah gue ngomong bahasa Indonesia. Cuma kalau misalkan gue keluar main sama teman-teman ngomong bahasa Sunda. Jadi masuk lah gitu bercandaan Bang Lutfi Halimawan tuh. Oke lanjut. Gue tuh anak ketiga dari 6 bersaudara, 2 kakak gue laki-laki. Nah ini dia alasan kenapa gue kayaknya kedepannya gue bakal lumayan sering live game jadul gitu, karena punya 2 kakak laki-laki itu ada nggak enaknya. Jadi dulu gue inget kelas 4 SD kalau nggak salah, gue tuh abang gue punya PS1. Jadi dia biasa main game PS1, game Harvest Moon. Jadi kalau misalkan dia main game yang single player gitu, gue cuma dikasih stick yang gak dicolokin, sambil ngeliatin seolah-olah gue yang mainin. Padahal sering berjalannya waktu gue sadar kalau itu tuh yang gerakin abang gue. Dari situ kayak ada satu rasa yang masih membekas gitu di hati gue. Kayaknya gue harus balas dendam deh, kayaknya gue harus namatin game yang waktu itu tuh cuma gue bisa liatin doang, kayak CTR, Harvest Moon. Cuma gue ada sukanya juga tuh kalau abang gue udah mainin game multiplayer, kayak Team Buddies, nyusun-nyusun game-game, nyusun-nyusun box jadi tank, jadi helikopter. Itu seru banget sumpah game itu.
Nah pas gue SMP tuh abang gue yang pertama punya PS3, lagi-lagi sama. Gue kalau ke kamarnya masuk ngeliat dia main game PS3. Lagi-lagi di situ ada abang gue yang kedua. Abang gue tuh dulu game PS3 tuh mainin Rune Factory kalau nggak salah. Oh iya, ngomongin soal Harvest Moon, karena saking dia bener hampir setiap hari, dia setiap hari gue liat tuh udah jam-jam, udah tamat, udah nikah sama si A, nikah sama si B. Gue inget banget sampai akhirnya dia baru-baru ini tahun inilah dia ngedit sama nerjemahin buku panduan gitu. Dia yang buat ya berdasarkan dari sumber-sumber yang ada gitu. Sampai akhirnya jadi nih, sini bukunya gue tunjukin. Jadi buku ini, lihat. Buku Harvest Moon Back to Nature. Ini tuh dia yang buat tuh, dia yang ngedit. Nah, ini tuh lu kalau misalkan belum main game Harvest Moon, lu baca ini dulu sampai habis. Lu baca, lu pahamin karakter-karakternya, kesukaan dari karakter-karakternya. Ini jelas banget sumpah, tulisannya jelas banget. Ini tuh bukan kayak fotokopian. Ini tuh emang kayak gitu. Ukurannya tuh dapat apa namanya? Ini buku tanpa nge-spoiler lu banyak dari isi gamenya. Paling cuma kayak di musim semi atau di misal musim salju lu harus ngapain, terus di mana tempat-tempat lu bisa dapetin apa sih nyawa tuh, gitulah, event dengan para gadis tuh, event setelah nikah, pokoknya sampai bener-bener lu paham. Ini bagus banget bukunya. Nah buku ini bisa lu dapetin di Shopee-nya dia. Nanti gua taruh linknya di bawah. Sumpah ini bagus banget bukunya, jelas, bahasanya mudah dipahami, bagus. Nah ini tuh ada ukuran, kalau nggak salah ada 2 ukuran. Ukuran A4, ini A4 bukan sih, ukuran segede gini nih, sama ukuran yang kecil yang lebih compact, ukuran A5 kalau nggak salah. Nah gitu, ntar linknya gue taruh di bio, lu bisa beli. Kayaknya ready stock deh, kalau nggak ready stock ya harus PO. Nah dari situ, lanjut dari situ gue ngerasa dendam aja di rumah, gue nggak bisa main game PS gitu. Jadi itu tuh ngebuat gue nggak begitu tertarik sama game PS, jujur nggak begitu tertarik ya, karena gue nggak bisa maininnya pada saat itu. Akhirnya gue lari lah kelas 4 SD. Gue inget tahun 2008 2010 2009 lah. Ada warung, bukan warnet, dia nggak ada internetnya, dia tempat fotokopian gitu. Cuma si kongkonya nyewain 2 komputer, isinya game-game offline kayak Alien Shooter, Plant vs Zombie, terus Diegonya si Dora, yang Dora the Explorer. Nah terus makin kesini perkembangan warnet makin menjamah ke daerah gua. Di seberangnya itu ada warnet. Itu warnet yang paling berkesan dalam hidup gua. Nama warnetnya Fastnet, yang punya orang Depok, si bapak. Gue main di warnet itu. Untungnya abang gue yang pertama adalah OP pertama kali di warnet itu. Dia tuh waktu kuliah, dia kuliah di UI pada saat itu tuh, kuliah di UI PP buat tambah-tambahin duit jajan. Dia jaga warnet, gue dikasih gratis, gue dikasih admin yang lumba-lumba tuh. Jadi saat orang-orang harus
Gue lupa itu tuh. Oh iya, dikasih paspor paspor. Dikasih password atau apa gitu yang lumba-lumba tuh. Kayaknya dari operator dah. Nah, gue tuh dikasih akses admin. Jadi di bawahnya tuh ada apa, admin gitu, diklik dia apa suruh ngisi form gitu. Gue dikasih akses itu, sumpah gue ngerasa surga banget pada saat itu. SD kelas 5, kelas 6, SMP abang gue pindah kampus. SMP kelas 1 abang gue pindah kampus. Orang tua gue nggak sanggup ngebiayain karena UI itu mahal banget. Tahun 2009 2010 UKT-nya itu hampir 10 juta kan nggak salah. Itu tuh gede banget sumpah, itu tuh gede banget. Kalau sekarang mungkin setara dengan UKT 25 juta mungkin. Itu sumpah mahal banget. Eh, jadi abang gue mutusin untuk pindah. Jadi pengen serius aja lah gitu kuliahnya. Abang gue yang pertama pinter banget. Di kamar tuh buku-buku. Nah, dia kuliahnya di Gunadarma, kuliah berikutnya sampai lulus. Nah, si operatornya dialihin ke siapa? Ke abang gue yang kedua. Jadi gue masih dapat privilege yang sama ya, walaupun kalau siang tuh ya gue main normal gitu, gue bayar, gue sisihin duit jajan gue, duit SD, gue jajan gue SD, jajan gue SMP gue sisihin, gue buat main warnet situ. Kalau malam baru gratis, malam mulai jam 8 mungkin sampai pagi. Nah, terus gue ngomongin apa lagi ya? Oh, mungkin ngomongin ini. Oh, mungkin balik lagi ke temen gue si Fernanda. Si Revan. Nah, itu dulu dua temen gue pas SD. Jadi SD tuh gue main sama para loser, para pecundang, para bocah-bocah SD, bocah-bocah kecil yang suka dipalakin, suka dipukulin enggak, suka dinangisin dah sama teman gua. Nah, korban bullying lah gua terutama. Kalau teman-teman gua masih ada ngelawannya lah. Cuma kalau gua dengan badan gue yang gendut, gue nggak bisa lari. Kalau misalkan main polisi maling, gue nggak diajak. Kalau misalkan main bola, gue nggak diajak. Jadi gue lumayan dekat sama si Fernanda, sama si Revan. Gue lumayan dekat waktu itu, waktu SD. Iya gitu. Gue dibulinya tuh benar-benar kayak parah banget. Di sekolah dibully, di rumah karena anak tengah, adik gue cewek. Jadi nggak lama gue lahir, adik gue lahir. Selang 3 tahun, selang 4 tahun, gue masih butuh yang namanya disayang. Adik gue lahir cewek. Bak seorang putri yang diharapkan gitu, yang diharap-harapkan selama ini. Karena kan tiga kakaknya cowok, gue yang diharapkan sebagai anak cewek ternyata lahirnya cowok. Ngerasa beda banget gitu waktu SD tuh. Ya gue nggak mau cerita soal masalah di rumah, cuma gue bakal cerita ya masalah gue dibully di SD. Jadi di SD tuh gue lebih ke nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi yang ngebully gue tuh inisialnya P. Jadi ini anak, jadi SD gue tuh di perkampungan gitu. Nah, bocah geng-gengannya dia, bocahan kampung itu. Kenapa dia bisa ngebully dan bisa berani untuk pukul sana sini, apa ngebully orang sana sini? Karena dia tuh didekeng sama, ada backingan abangnya tuh SMK, anak SMK. Sering nongkrong di situ main bola. Sumpah ini abang-abang babi nih, bocah-bocah babi nih. Bayangin anak SD, lu kalau misalkan ngelawan ya orang,
abangnya turun tangan, ditonjok sama abangnya. Jadi orang pada takut sama ini orang. Dia kalau misalkan mau malakin tuh alasannya patungan buat lomba futsal atau beli beli bola baru, padahal buat dia sendiri sama teman-temannya. Terus kalau misalkan dia, ya emang dasarnya pembuli tuh orang-orang kurang ini ya, kurang etika, kurang ekonomi. Jadi teman-teman gue tuh anak-anak perumahan kayak Fernanda, terus Gasa almarhum, itu tuh anak-anak yang lumayan lah, duit jajan ada lah gitu. Sedangkan mereka, geng-gengan mereka, ya geng-gengan perkampungan. Sorry banget, tapi emang kenyataannya kayak gitu. Jadi dia kalau pengen sesuatu, misal lagi musimnya biji karet, dia tuh selalu punya, dia kan ketua kelas gara-gara dipilih ya sama teman-temannya dan didesak yang lain tuh untuk memilih dia gitu. Jadi dia selalu datang kayak misal lagi musim biji karet, dia datang ke kelas, kata bu ini biji karetnya harus disita, nggak boleh ada yang bawa biji karet, disita sama dia, diambilin. Itu bukan buat guru, nggak dikasih ke guru, tapi buat dimainin sama dia. Biji karet, tajos, gambaran gitu-gitu. Makanya tai ini. Dari situ gue makin nggak bisa bebas berbuat apapun. Mental gue benar-benar mental tempe. Di rumah, di sekolah, bahkan teman-teman di sekitar lingkungan rumah gue memperlakukan gue juga sama gitu. Gue ingat ada beberapa hal yang masih membekas ke diri gue. Yang pertama, gue pernah, jadi teman-teman gue pengen berangkat main bola gitu ke lapangan. Nah, kita tuh sambil bawa sangkar burung yang buat apa, jadi kalau misalkan burung nemplok di atasnya tuh dia otomatis nangkap si burungnya gitulah. Gue yang disuruh bawa, gue tenteng. Ternyata di dalam si sangkar burung itu ada cicak. Gue takut banget sama cicak, trauma lah gitu, karena gue pas tidur pernah kejatuhan kan, jadi trauma sama cicak. Pas kebetulan gue ngeliat cicak itu tuh posisinya lagi ngelewatin jembatan yang jalannya cuma pakai balok setapak gitu. Kali kan itu kan si lapangan bola tuh harus ngelewatin sawah, jadi jalan setapak, bukan jembatan gede yang dicor. Nah gue kepleset gara-gara ya gue takut, gue sambil megang itu ada cicak di dalamnya, gue takut, refleks kena mental lah gitu. Akhirnya gue nyebur. Itu tuh kali yang bukan cuma air doang, tapi lumpur yang dalam. Gue bener-bener jatuh sejatuh-jatuhnya, badan gue semua dipenuhin lumpur warna hitam. Begitu gue bangun, gak ada satupun orang yang nolongin gue. Gue ngeliat muka-muka mereka pada ngetawain gue. Gue pulang kayaknya maksudnya bukan dibantuin, lebih ke ditemenin gitu sama mereka. Mereka nggak cabut gitu aja, tapi sambil ketawa, sambil kayak Gilang jatuh, kayak kayak parade orang gila lah. Kayak gue tuh orang gila yang disorakin, terus kalau gue jalan kemana diikutin kayak gitu. Nah terus kedua tuh, gue nginep di rumah saudara gue, sepupu gue sebelah rumah. Jadi ya banyak lah bocah-bocah. Tahun 2007 itu zaman-zaman Smackdown, gue inget. Orang-orang pada nonton, gue namanya bocah kecil kelas 1 kelas 2 SD, nggak kuat diajak begadang. Kayaknya itu bulan puasa, gue inget itu bulan puasa dah.
pengen bangunin sahur. Gue tidur duluan. Ketika gue sadar udah mau bangunin sahur, mereka yang masih pada bangun ketawa-tawa. Kayaknya nggak ada satupun selain gue yang tidur gitu. Ketawa-tawa ngeliatin gue. Ternyata seluruh badan gue bener-bener seluruh dicoret-coret pakai spidol gede. Cuma ada warna yang merah, warna hitam gitu-gitu. Dicoret. Sampai akhirnya gue nangis dan gue ngeluarin kalimat yang kayaknya mereka masih ingat sampai sekarang. Dan terakhir ya mereka masih ngatain gue kayak gitu. Ngatain gue sesuai dengan apa yang gue ucapin waktu itu. Gue ngomong gini sambil nangis, gue bilang, emang gue kertas dicoret-coret, gue bilang gitu. Itu sampai gue gede, sampai gue SMP. Jadi kayak ya Allah. Jadi cerita tuh bukan berakhir di mereka yang ada di situ doang, diceritain ke bocah-bocah kecil, ceritain. Itu ngebuat bocah-bocah kecil tuh enggak sopan lah ke gue. Bocah TK, gue kelas 6 SD, bocah TK manggil gue Lang. Nyebut nama gue nggak haus rasa hormat. Cuma perlakuannya beda aja. Bocah yang masih di bawah gue, 1 tahun di bawah gue atau kelasnya di bawah gue dipanggilnya A, Bang. Ngerasa dipanggil abang-abang gitu lah. Sedangkan gue dipanggil Lang. Ya hina aja lah gitu. Dari situ ya gue makin terbiasa tapi nggak yang pasrah gitu aja. Lanjut ke SMP. Gue di SMP tuh mencoba buat berontak lah gitu. Gue sebenarnya anaknya nggak suka yang punya banyak temen karena ada rasa traumanya itu. Tapi gue mencoba terbiasa gitu. Gue ikut karate. Teman-teman karate gue orang-orang yang nggak cupu tapi lebih ke yang pinter, yang nerd gitu. Tapi satu sisi gue main sama teman-teman, gue berusaha untuk membaur sama orang-orang yang kerjaannya bolos sekolah, mabok, main cewek, bocah SMP. Gue nggak kayak gitu, cuma gue ikutan mereka gitu. Nongkrong, pulang pagi, itu yang ngebuat gue bingung akan jati diri gue. Gue tuh main sama temen-temen yang karate ini nyaman, main sama mereka yang nakal udah mulai nyaman. Sebenarnya si orang ini, si inisial P ini di SMP yang sama. Karena itu SMP di dekat rumah gue. Jadi jarak SD gue tuh sekitar 30 menit naik angkot. Jadi bisa dibilang 10 km lah dari rumah gue kalau SD. Nah jarak SMP cuma keluar gang, masuk ke dalam komplek. Nah itu SD gue. Itu SMP gue. Nah jadi otomatis si P ini nggak punya abang yang jadi backingan dia. Jadi itu bocah bener-bener cupu banget, pendiam. Kalau lewat lang lucu, emang itulah realitanya. Merasa hebat di lingkungan sendiri gitulah. Sampai ya gue SMP ngerasa gue bebas, gue bisa mukul siapapun yang macam-macam sama gue. Udah nggak ada satupun orang yang berani buat ngebully gue. SMP gue nggak pernah dipalakin. Sekalinya gue dipalakin, gue ngelawan. Gue berantem terus di SMP. Sampai ya gue sering main warnet. Nggak jelas pokoknya hidup SMP gue nggak jelas. Gue nggak bisa nemuin diri gue yang sebenarnya di SMP. Singkat cerita, karena kenakalan gue itu makin kesini menjelang gue SMA, teman-teman gue pada narkoba gitu-gitu. Akhirnya bapak gue mutusin untuk SMAin gue ke pesantren gitu. Gue SMK
pesantren di Ciamis 3 tahun. Karena gue masih mencari jati diri gue di SMP dan gue nggak bisa berbuat apapun di SMA. Yang gue pikirin cuma gue dibuang ini, gue dibuang, gue udah bukan siapa-siapa di sini. Gue nggak bisa berbuat apapun, gue kabur di pasti kena marah gitu karena gue kan takut gitu, gue segan sama orang tua. Gue kasihan juga dia udah ngeluarin biaya buat jauh-jauh nganterin gue. Jadi gue benar-benar kayak hidup gue tuh ada jeda gitu. Hidup gue tuh ngerasa di pause lah gitu di masa remaja ke masa dewasa. Maka dari itu gue nggak ngerasa siap gitu menghadapi kehidupan di perkuliahan. SMK gue ya biasa aja gitu, berantem pernah, berantem lebih ke membela diri gitu, bukan yang cari gara-gara. Bahkan gue adaptasi di lingkungan pesantren tuh karena itu Sunda ya, nggak banyak orang yang mau ngobrol sama gue karena gue dari Betawi. Stigma masyarakat Sunda, bocah-bocah Sunda kan banyaknya pada saat itu ya, yang gue rasain mereka tuh nganggap ya orang-orang Betawi itu songong, gua lu, padahal ya memang gitu bahasanya. Jadi gue pakai sistem menyogok lah gitu, menyogok pertemanan dengan barang, yaitu rokok. Jadi gue beli rokok sebungkus, gue cuma ngisap satu, gue bagiin ke mereka, ke teman angkatan gue. Gue ngisap satu, gue bagiin ke mereka, sampai akhirnya mereka ngobrol. Secara nggak sadar ya mereka menganggap gue ada gitu. Ya sampai akhirnya ya kita saling memberi lah gitu. Gue semakin nyaman, tapi satu sisi gue ngerasa udah gue pasrah aja sama hidup gue selama 3 tahun di pesantren tuh. Ngaji bisa dibilang biasa aja, nggak tolol juga tapi biasa aja. Hafalan ya lumayan lah. Ketika gue keluar pesantren, gue kuliah, gue harus mulai lagi di kuliah tuh, gue harus mulai adaptasi lagi, harus mulai terbiasa lagi ngobrol sama lawan jenis. Gila di sini udah 1 jam. Gue terlalu banyak ngomong, sorry. Karena gue rasa gue perlu untuk buat video ini buat kalian yang pengen tahu gue. Nah, maka dari itu ya gue buat video ini. Maaf juga kalau misalkan belepotan ngomongnya. Ya karena inilah gue nggak terbiasa ngomong di depan kamera akhir-akhir ini, karena terakhir gue bikin video menghadap kamera gini pas zaman covid, pas gue bikin sama teman gue itu. Ya mungkin cukup sekian perkenalan dan yapping yang panjang ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Gue Gilang, see you.